Di lereng timur Gunung Angker, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Wonosari. Desa itu tampak sederhana, hanya deretan rumah joglo dan limasan beratap genteng tanah liat. Jalan-jalannya masih berupa tanah yang ketika hujan berubah menjadi lumpur, dan bila kemarau berdebu tebal. Meski sederhana, suasana desa selalu dibalut aroma mistis. Sejak dahulu, Wonosari dikenal sebagai desa yang memegang teguh adat dan tradisi leluhur. Setiap malam Jumat Kliwon, warga akan berkumpul di perempatan desa. Para tetua membakar kemenyan, menaburkan bunga setaman, dan melantunkan doa. Anak-anak dilarang bermain setelah senja, karena dipercaya pada saat itu makhluk halus mulai berkeliaran. Di sudut-sudut rumah sering tergantung janur kuning atau ikatan daun pandan, penolak bala yang diyakini bisa menjauhkan keluarga dari gangguan roh jahat. Semua tradisi itu dijalankan tanpa banyak tanya, seolah sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan. Di tengah desa inilah tinggal sepasang suami istri yang kehidupannya penuh keprihatinan, Slamet dan Sulastri. Slamet berusia 40 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Ia mewarisi sawah kecil dari orang tuanya. Bertahun-tahun ia menggarap tanah itu dengan penuh harap, tetapi keberuntungan seolah tak pernah berpihak. Hama, banjir, dan kemarau panjang bergantian menghancurkan tanamannya. Panen yang diidamkan hanya menghasilkan jerami kering. Hutang pun menumpuk, bukan hanya kepada tengkulak, tapi juga di warung-warung tetangga. Sementara itu, Sulastri, istri Slamet yang berusia 35 tahun, menjalani hidup sebagai penjual jajanan pasar. Setiap dini hari ia bangun, menanam ketan, membungkus klepon, membuat cenil, dan menyiapkan nagasari. Jajanan itu kemudian dititipkan ke warung-warung sekitar desa. Hasil penjualannya sangat kecil, seringkali tak cukup untuk membeli beras atau kebutuhan dapur. Namun ia tetap melakukannya dengan sabar, karena itulah satu-satunya cara untuk membantu suaminya mencari nafkah. Meski demikian, kehidupan rumah tangga mereka jauh dari sejahtera. Anak-anak mereka, 2 orang, masih kecil, sering tidur dengan perut lapar. Dinding rumah reot, atap bocor, lantai hanya beralaskan tanah yang dipadatkan. Setiap kali hujan deras turun, air merembes dari celah atap, membuat mereka terpaksa menaruh baskom di sana-sini. Di tengah penderitaan itu, terdengar desas-desus yang terus berhembus dari mulut ke mulut, pesugihan Gunung Angker. Gunung Angker, yang menjulang tinggi di belakang desa, bukanlah gunung biasa. Kabut hampir selalu menutup puncaknya, bahkan saat matahari terik sekalipun. Orang-orang tua berkata, kabut itu adalah tirai gaib, menutup dunia lain yang tak bisa dilihat manusia biasa. Banyak cerita yang beredar mengenai makhluk penghuni gunung tersebut, terutama bangsa siluman ular. Menurut kisah turun-temurun, siapa saja yang berani mendaki hingga ke gua di puncak gunung akan bertemu dengan ratu siluman ular. Ada yang menggambarkannya sebagai ular raksasa bersisik hijau sebesar pohon kelapa, ada pula yang mengatakan ia berwujud perempuan cantik dengan mata tajam dan lidah bercabang. Ratu itu, konon, bisa memberikan kekayaan melimpah kepada siapapun yang berani membuat perjanjian dengannya. Namun setiap kekayaan tentu ada harganya. Syarat perjanjian itu amat mengerikan. Manusia harus menyerahkan sebagian dirinya, atau bahkan anggota keluarga, untuk menjadi bagian dari dunia gaib. Ada pula yang menyebut bahwa perjanjian itu menuntut tumbal manusia secara berkala, terutama gadis perawan. Sebagian warga desa menertawakan cerita itu sebagai mitos, dongeng tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun sebagian lain mempercayainya sungguh-sungguh. Mereka menunjuk pada kisah-kisah nyata. Seorang juragan kaya mendadak kehilangan seluruh hartanya setelah anak gadisnya hilang tak pernah ditemukan. Seorang dukun ternama ditemukan tewas di sawah dengan tubuh penuh lilitan ular yang entah dari mana datangnya. Semua itu menjadi bahan pembicaraan yang tak pernah habis di warung kopi atau pos ronda. Slamet seringkali mendengar cerita-cerita itu ketika ia duduk di gardu ronda atau sekadar lewat di warung. Mulanya ia hanya menanggapi dengan senyum kecut. Tetapi semakin lama, semakin sering pula ia berpikir dalam hati, kalau benar ada jalan untuk keluar dari kemiskinan ini, apa aku sanggup menolaknya? Di lain sisi, Sulastri juga tak jarang mengeluh. Setiap kali ia menghitung hasil jualan jajanan yang sedikit,
ia akan menatap suaminya dengan wajah getir. "Matt, sampai kapan kita harus hidup begini? Hutang kita sudah menumpuk, anak-anak sering makan nasi aking. Orang-orang mulai meremehkan kita. Aku malu, Matt, setiap hari rasanya makin terpuruk." Slamet hanya bisa menunduk. Ia tahu, ucapan istrinya tak sepenuhnya salah. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal. Malam-malam ia duduk di teras rumah reyotnya, memandangi gunung angker yang menjulang dalam kabut. Sinar bulan kerap jatuh samar di puncaknya, membuat kabut itu terlihat seperti selendang putih raksasa. Dalam kesunyian malam, Slamet sering mendengar desir angin yang aneh, seperti suara desisan ular. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya imajinasi. Tetapi hatinya tetap resah. Ada sesuatu yang menarik sekaligus menakutkan dari gunung itu, seakan-akan memanggilnya untuk mendekat. Waktu berjalan lambat di desa Wonosari. Siang hari penuh dengan terik yang membakar, sawah-sawah retak, dan udara kering menusuk hidung. Malam hari dingin dan sunyi, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang terdengar. Di balik kesunyian itulah, kisah besar yang akan mengubah nasib Slamet dan Sulastri perlahan mulai terbentuk. Kisah yang berawal dari desas-desus, dan kelak akan menyeret mereka ke jurang perjanjian terlarang. Malam itu, angin dari arah Gunung Angker berembus dingin, membawa kabut tipis yang turun perlahan ke desa Wonosari. Udara terasa lembab, anjing-anjing desa melolong panjang, seolah merasakan sesuatu yang tidak dilihat mata manusia. Di dalam rumah reyotnya, Slamet duduk termenung di tikar usang. Lampu teplok yang redup berayun tertiup angin, menimbulkan bayangan samar di dinding bambu. Slamet memegang kepalanya. Pikirannya kusut, penuh dengan beban. Sawah yang ia garap tak menghasilkan apa-apa. Hutang terus menumpuk. Sementara itu, anak-anak mereka hanya bisa makan seadanya. Sebagai seorang ayah, ia merasa gagal. Sebagai seorang suami, ia merasa tak berguna. Di dapur, terdengar suara Sulastri sedang mencuci wadah bekas membuat jajanan pasar. Suaranya terdengar kesal, gerakannya keras, seolah ikut melampiaskan kekesalannya lewat bunyi peralatan yang beradu. Tak lama kemudian, ia keluar membawa selembar kain lap di tangan, menatap suaminya dengan wajah muram. "Matt," ucapnya lirih tapi penuh tekanan, "sampai kapan kita begini? Hutang di warung Bu Parto belum terbayar. Anak-anak terus menanyakan kenapa kita tidak pernah beli lauk. Aku sudah malu dengan tetangga. Mereka menatap kita seolah kita ini sampah." Slamet hanya terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin membela diri, tapi tak ada yang bisa ia ucapkan. Semua benar. Sulastri melanjutkan, suaranya meninggi, "Apa kau tidak merasa? Orang-orang mulai bergunjing di belakang kita. Katanya, Slamet itu laki-laki tak becus, cuma bisa bikin anak tapi tak bisa memberi makan. Aku tak sanggup lagi, Matt." Ucapan itu membuat Slamet terhuyung. Ia menunduk, menahan perasaan sakit hati bercampur putus asa. Ia ingin marah, tapi bagaimana bisa? Bukankah dirinya sendiri juga sudah merasa tak berharga? Ia mencoba menarik napas panjang, menahan gejolak di dada. Malam semakin larut. Anak-anak sudah tidur, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar. Sulastri sudah berbaring di tikar, membelakangi suaminya. Slamet masih duduk termenung. Tatapannya kosong, mengarah keluar rumah. Dari celah dinding bambu, ia bisa melihat bayangan kabut yang semakin pekat. Lama ia memandangi kabut itu, hingga akhirnya rasa lelah menguasainya. Ia merebahkan diri di samping istrinya. Namun tidur itu bukanlah tidur yang tenang. Gelisah menyelimuti, mimpi aneh segera datang. Dalam mimpinya, Slamet berdiri di tengah hutan gelap. Kabut tebal menutup jalan, pepohonan menjulang tinggi seolah hidup. Dari kegelapan terdengar suara gesekan, seperti benda bersisik yang bergesekan dengan tanah. Slamet merasa bulu kuduknya berdiri, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sesosok ular raksasa.
Tubuhnya bersisik hijau berkilau, sebesar batang kelapa. Matanya merah menyala, taringnya panjang meneteskan cairan berkilat. Ular itu melingkar, menyeringai dengan lidah bercabang yang menjulur-julur. Suara desisannya terdengar berat, namun dari mulutnya keluar kata-kata yang jelas. "Datanglah ke puncak Gunung Angker," bisiknya, suaranya dalam dan bergema. "Bawalah istrimu. Akan kuberi kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Selamat terperangah." Keringat dingin membasahi tubuhnya meski itu hanya mimpi. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Ular itu semakin mendekat, sisiknya bergemerisik, matanya menatap tajam menusuk ke dalam jiwanya. "Datanglah, malam Jumat Kliwon," suara itu kembali terdengar, semakin jelas, seolah menghipnotis. Selamat terbangun mendadak. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Peluh membasahi keningnya. Ia meraba tubuhnya, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun perasaan aneh menguasainya, mimpi itu terlalu nyata. Ia masih bisa mendengar desis ular itu menggema di telinganya, seakan belum benar-benar hilang. Ia duduk, menatap ke sekeliling. Sulastri masih tidur pulas di sampingnya. Wajahnya lelah, alisnya berkerut meski dalam tidur. Lampu teplok sudah hampir padam, menyisakan cahaya samar. Dari luar, lolongan anjing terdengar lagi, panjang dan memilukan. Selamat memegang dada, mencoba menenangkan detak jantungnya. Tapi pikirannya terus berputar. Apa artinya mimpi ini? Apakah hanya bunga tidur karena aku terlalu banyak memikirkan kesulitan hidup? Atau, benarkah itu panggilan dari Gunung Angker? Ia menggigil, bukan hanya karena dingin malam, tetapi juga karena ketakutan bercampur rasa penasaran. Seumur hidupnya, ia selalu menghindari urusan gaib. Ia tahu betul bahwa pesugihan hanya membawa malapetaka. Tapi keadaan hidup yang semakin terjepit membuat pikirannya rapuh. Bayangan ular itu terus menari-nari di matanya. Suara desisnya masih terngiang jelas. Selamat akhirnya berbaring kembali, memejamkan mata. Namun tidur tak lagi bisa diraih. Yang ada hanya kecemasan, keraguan, dan rasa takut yang tak kunjung reda. Ia tidak tahu, mimpi itu hanyalah permulaan dari jalan panjang yang akan menyeret dirinya dan istrinya ke dalam perjanjian yang tak bisa dipatahkan. Pagi setelah mimpi mengerikan itu, Selamat bangun dengan wajah murung. Matanya sembab, lingkar hitam menggelayut di bawah kelopak. Sulastri yang sedang menyiapkan jajanan pasar di dapur menoleh, memperhatikan suaminya dengan alis berkerut. "Matt, semalaman kau gelisah. Tidurmu tidak tenang, seperti orang dikejar sesuatu," katanya sambil melipat daun pisang berisi nagasari. Selamat terdiam sejenak. Tangannya gemetar saat ia meraih gayung untuk membasuh muka. Air yang dingin tidak sanggup menyingkirkan rasa sesak di dada. Akhirnya ia memberanikan diri membuka suara. "Las, aku bermimpi aneh semalam." "Mimpi apa?" tanya Sulastri, nada suaranya tak acuh, seolah tak ingin ditambah beban. "Mimpi itu, ular besar. Bersisik hijau. Ia bicara padaku." Sulastri menoleh tajam. "Ular bicara? Kau jangan sembarangan, Matt." Mimpi buruk saja dihubung-hubungkan dengan hal gaib. Namun Selamat tak bisa menahan diri untuk menceritakan semuanya. Ia menuturkan bagaimana ular itu menyeringai, bagaimana suaranya bergema, dan bagaimana ia diperintahkan untuk naik ke puncak Gunung Angker bersama istrinya demi mendapat kekayaan. Mendengar itu, Sulastri langsung membanting wadah adonan. Wajahnya pucat, tangannya bergetar. "Astagfirullah, Matt. Kau ini sudah gila? Itu jelas bujuk setan. Apa kau mau menjual jiwa kita pada makhluk terkutuk?" Selamat tertunduk. Ia tahu ucapannya terdengar gila. Tapi suara ular itu masih terlalu nyata dalam ingatannya. "Aku tahu, Las. Aku pun takut. Tapi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Sawah sudah habis, hutang menumpuk. Anak-anak terus lapar.
Apa aku harus duduk diam menunggu mati? Sulastri menggertakkan gigi. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Lebih baik kita miskin, Matt, daripada menukar hidup dengan jalan terkutuk. Jangan kau ajak aku ke arah dosa besar itu. Pertengkaran itu berakhir tanpa kesepakatan. Slamet memilih bungkam, menahan gejolak dalam hatinya. Sulastri pun kembali sibuk dengan dagangannya, meski wajahnya masih dipenuhi amarah dan ketakutan. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Tetangga mulai terang-terangan mengejek. Saat Sulastri menaruh dagangan di warung, ada ibu-ibu yang berbisik sambil tertawa sinis. Kasihan, ya, dagang tiap hari, tapi baju tetap itu-itu saja. Istrinya Slamet itu sabar betul, suaminya tak becus memberi makan. Sulastri mendengar semuanya. Ia menunduk, pura-pura tuli. Tapi dalam hatinya, amarah dan rasa malu menggerogoti. Di sore hari, anak-anak pulang dengan wajah sedih. Bu, tadi di sekolah aku diejek. Katanya bapak pemalas, ibu tukang utang, keluh anak sulungnya. Ucapan itu seperti pisau menusuk dada Sulastri. Ia menangis dalam diam, lalu malam harinya melampiaskan kemarahan pada Slamet. Lihat, Matt. Gara-gara kemiskinan ini, anak-anak jadi bahan ejekan. Aku sudah tak kuat lagi. Semua orang meremehkan kita. Kalau ada jalan keluar, apapun itu, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Slamet menatap istrinya lekat-lekat. Hatinya bergejolak. Ia merasa seolah Tuhan sendiri sedang menguji mereka. Ia ingin menguatkan istrinya, tapi keputusasaannya lebih besar. Malam itu, pertengkaran kembali terjadi. Suara mereka terdengar sampai keluar rumah, membuat beberapa tetangga berbisik-bisik. Matt, jangan kau ulang lagi bicara soal mimpi itu, bentak Sulastri. Tapi Las, pikirkan. Apa kita sanggup bertahan begini terus? Aku sudah tak sanggup melihat wajah anak-anak yang kelaparan. Slamet membalas dengan suara parau. Lebih baik mati miskin daripada hidup dalam dosa. Kalau miskin terus, kita akan mati kelaparan sebelum sempat bertaubat. Pertengkaran itu berlangsung lama, hingga akhirnya keduanya terdiam. Napas terengah, mata berkaca-kaca. Dalam diam itu, kata-kata Sulastri pecah, lirih namun penuh keputusasaan. Kalau memang harus begitu, Matt, aku rela ikut. Daripada kita mati kelaparan, lebih baik kita coba. Tapi ingat, kalau sampai terjadi apa-apa pada anak-anak kita, aku tak akan pernah memaafkanmu. Slamet tertegun. Kata-kata itu bagai palu yang mengetuk kepalanya. Ia tahu, istrinya sudah menyerah pada keadaan. Bukan karena setuju, melainkan karena terjepit. Dalam hati Slamet ada rasa ngeri sekaligus lega. Ngeri karena langkah yang hendak mereka ambil begitu berbahaya, tapi lega karena akhirnya istrinya bersedia ikut. Ia meraih tangan Sulastri, menggenggamnya erat. Las, maafkan aku. Aku tak tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Kita akan jalani ini bersama. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Sulastri menunduk. Air mata menetes, entah karena takut, entah karena pasrah. Sejak malam itu, keputusan mereka mulai terbentuk. Meski hati masih dipenuhi keraguan, keduanya telah mengucap tekad. Mereka akan menuju Gunung Angker. Dan menurut mimpi Slamet, malam yang paling tepat adalah malam Jumat Kliwon, malam di mana dunia gaib membuka pintu bagi siapapun yang berani mengetuknya. Hari-hari berikutnya terasa seperti menunggu ajal. Slamet semakin sering termenung di teras rumah, menatap puncak gunung yang diselimuti kabut. Sulastri bekerja seperti biasa, tapi wajahnya selalu muram. Setiap kali melewati tetangga yang mengejek, ia hanya mengatupkan bibir, menyimpan bara di dadanya. Tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan pasrah mereka, tersimpan sebuah keputusan gila. Keputusan yang akan menyeret mereka ke jalan yang tak bisa lagi diputar balik. Malam itu, langit pekat tanpa bintang.
Bulan yang biasanya memberi cahaya samar pun tertutup kabut tebal dari arah Gunung Angker. Udara terasa dingin menusuk tulang, angin berembus membawa suara aneh, seperti desis panjang bercampur bisikan lirih. Di Desa Wonosari, orang-orang sudah tertidur, namun Slamet dan Sulastri justru bersiap meninggalkan rumah dengan hati penuh gelisah. Slamet mengenakan baju lurik lusuh dan ikat kepala seadanya. Sulastri membawa selendang tipis, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga ketakutan. Mereka tidak berani membawa lampu teplok, hanya obor kecil dari bambu berisi minyak kelapa. Nyala apinya bergetar setiap kali angin malam menerpa. Dengan langkah berat, mereka menyusuri jalan tanah yang mengarah ke kaki gunung. Suara sandal mereka menjejak di tanah yang lembab terdengar jelas di tengah kesunyian. Dari kejauhan, suara burung hantu bersahut-sahutan. Sesekali, terdengar lolongan anjing yang panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Sulastri memegang lengan suaminya erat-erat. "Matt, aku takut. Rasanya ada yang mengikuti kita." Slamet menoleh ke kanan-kiri. Kabut begitu pekat, membuat pandangan hanya terbatas beberapa langkah ke depan. Namun telinganya pun menangkap suara samar, desisan panjang, seolah ular raksasa sedang menggesekkan sisiknya di tanah. "Jangan menoleh, Las," bisik Slamet pelan, "kita terus saja jalan. Jangan hiraukan suara apapun." Langkah mereka semakin cepat, meski hati dipenuhi rasa gentar. Jalan setapak mulai menanjak, akar-akar pohon menjulur ke permukaan tanah seperti tangan-tangan yang ingin meraih kaki mereka. Di sela pepohonan, kadang tampak bayangan samar bergerak, menghilang ketika obor diarahkan ke sana. Sulastri tak kuasa menahan gemetar. "Matt, aku merasa ada mata yang memperhatikan kita." Slamet juga merasakan hal yang sama. Dari balik kabut, sepasang cahaya merah kadang terlihat, sekejap lalu hilang. Angin berhembus membawa aroma amis, seperti bau darah bercampur kemenyan basi. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin mencekam suasana. Hutan menjadi hening, bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Keheningan itu justru membuat suara desi semakin jelas, mengitari mereka dari segala arah. Tiba-tiba, obor Slamet bergetar hebat. Api hampir padam tertiup angin kencang. Dari semak-semak di depan, terdengar suara ranting patah, lalu sesuatu bergerak cepat. Bayangan panjang melintas, diiringi suara gesekan sisik. Sulastri menjerit kecil, menutup mulut dengan tangan agar suaranya tak menggema. "Astagfirullah, itu apa, Matt?" Slamet menegakkan tubuh, berusaha tampak tenang meski wajahnya pucat. "Tenang, Las. Kita sudah terlanjur di jalan ini. Jangan mundur." Mereka kembali berjalan, hingga akhirnya jalan setapak berakhir di sebuah tebing batu. Di sanalah sebuah gua besar terbuka, mulutnya menyerupai rahang ular yang menganga. Batu-batunya melengkung seakan membentuk gigi-gigi runcing. Dari dalam gua, keluar hawa dingin bercampur bau busuk menusuk hidung. Sulastri menutup hidung dengan selendang. Matanya membelalak melihat apa yang ada di depan mulut gua. Sesajen berserakan, bunga setaman layu, kelapa pecah, ayam hitam yang sudah membusuk. Di sekitarnya, tampak tulang belulang manusia bertebaran, ada yang masih utuh, ada pula yang tinggal serpihan. Tengkorak-tengkorak memutih berbaris tak teratur, sebagian menatap kosong seolah memberi peringatan. "Ya Allah," bisik Sulastri, tubuhnya lemas. "Matt, kita jangan masuk. Ini bukan tempat manusia." Slamet menelan ludah. Ia pun sebenarnya ingin lari, tapi suara mimpi itu terus menggema di kepalanya. "Datanglah ke puncak Gunung Angker. Bawa istrimu. Akan kuberi kekayaan." Seakan ada kekuatan gaib yang mendorong langkahnya maju, mendekati gua. Obor di tangannya bergetar, nyalanya semakin kecil, namun cukup untuk menyingkap pemandangan menyeramkan di dalam mulut gua. Dinding gua dipenuhi lumut basah, meneteskan air berwarna hijau. Dari celah-celah batu terdengar desis lirih, seperti ratusan ular berbisik bersamaan. Bayangan hitam melintas di dinding, bergerak cepat tak beraturan.
Sulastri berpegangan pada suaminya dengan tangan gemetar. Matt, aku tak sanggup, kalau kita masuk, kita tak akan kembali. Selamat menghela napas panjang, mencoba menenangkan istrinya sekaligus dirinya sendiri. Las, kita sudah di sini. Aku tahu kau takut, aku pun begitu. Tapi lihatlah, apalagi yang bisa kita lakukan? Semua jalan sudah buntu. Kalau kita mundur sekarang, kita akan kembali pada kemiskinan. Anak-anak kita akan terus menderita. Air mata Sulastri jatuh, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ia menatap tulang belulang di tanah, lalu menatap mata suaminya. Aku pasrah, Matt. Kalau ini memang jalan kita, semoga Allah mengampuni. Selamat menggenggam tangan istrinya erat-erat. Dalam hatinya, doa bercampur ketakutan. Dengan langkah goyah, mereka berdua akhirnya berdiri di depan gua yang menyerupai rahang ular itu. Suara desisan semakin keras, bergaung di dalam, seakan menanti kedatangan mereka. Di hadapan mereka, jalan kembali sudah tertutup kabut pekat. Yang tersisa hanya dua pilihan, mundur dengan rasa malu dan tetap miskin, atau melangkah masuk ke kegelapan gua, menerima apapun yang menanti di dalamnya. Malam Jumat Kliwon itu menjadi saksi, ketika sepasang manusia biasa berani mengetuk pintu dunia gaib. Langkah Selamat dan Sulastri semakin dalam memasuki gua. Nyala obor hanya memberi cahaya remang, menyingkap dinding batu yang berkilat basah seperti sisik ular. Udara di dalam semakin dingin, namun anehnya juga terasa berat, seakan setiap tarikan napas menekan dada mereka. Suara desisan tidak lagi samar, ia kini bergemuruh, bersahutan dari segala arah. Di tengah kegelapan, Selamat menahan langkah. Matanya membelalak saat melihat cahaya kehijauan memancar dari kedalaman gua. Seperti sinar dari batu permata, berkilauan namun menebar hawa mencekam. Sulastri merapat ke tubuh suaminya, jantungnya berdegup tak karuan. Matt, itu apa? Bisiknya lirih. Selamat tidak menjawab. Ia hanya melangkah lagi, seolah ada kekuatan yang menyeretnya mendekat. Dan benar saja, ketika mereka sampai di ruang lapang dalam gua, cahaya itu berasal dari sebuah singgasana batu raksasa. Singgasana itu dililit ular-ular besar berwarna hijau kehitaman. Sisik mereka berkilau, mata merah menyala. Dan dari atas singgasana itu, perlahan muncul sosok yang membuat darah mereka membeku. Seekor ular raksasa, tubuhnya sebesar pohon kelapa, bersisik hijau zamrud yang berkilat dalam cahaya. Namun kepalanya berubah, bukan sepenuhnya ular, melainkan perempuan cantik bermahkota emas, berambut panjang hitam menjuntai. Wajahnya halus bak dewi, namun dari bibir merahnya menjulur lidah bercabang, bergerak lincah setiap kali ia berbicara. Suara desis bergema, lalu berubah menjadi suara perempuan yang berat namun merdu. Selamat datang. Selamat dan Sulastri. Sulastri menjerit kecil, tubuhnya mundur beberapa langkah. Astagfirullah. Matt, itu bukan manusia. Selamat pun gemetar, namun ia memaksakan diri untuk tetap menunduk. Ia tahu, inilah sosok yang hadir dalam mimpinya. Nyai, apakah panjenengan yang memanggil saya? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum samar, menyingkap deretan gigi tajam. Benar. Aku adalah Nyai Naganingrum, Ratu Siluman Ular, penguasa Gunung Angker. Aku telah mengamati penderitaan kalian, dan aku tahu apa yang kalian inginkan. Sulastri menunduk, berdoa lirih, air matanya jatuh tanpa sadar. Namun selama terdiam, matanya terpaku pada mahkota emas di kepala sang ratu, pada tubuh ular yang bersinar kehijauan, dan pada tumpukan emas, permata, serta kain sutra yang berserakan di sekeliling singgasana. Harta itu memancarkan cahaya yang membuatnya lupa sesaat pada ketakutannya. Nyai Naganingrum melanjutkan, suaranya bergema hingga mengguncang dinding gua. Kalian miskin. Kalian dihina tetangga. Kalian lapar dan berhutang. Aku bisa memberikan kekayaan yang tak terbatas, sawah yang subur, emas yang melimpah, rumah besar yang membuat orang tunduk hormat. Selamat menghela napas panjang,
Wajahnya pucat namun matanya berbinar. Apakah benar, panjenengan bisa memberi semua itu? Sulastri langsung memegang tangan suaminya erat-erat. Jangan, Matt. Itu bukan jalan kita. Kita akan celaka kalau menerima. Nyai Naganingrum tertawa pelan, suara tawanya bercampur dengan desisan ular-ular yang mengelilingi mereka. Tiada yang datang ke sini tanpa alasan. Dan tiada yang keluar dari gua ini dengan tangan kosong, kecuali mereka yang mati menjadi tulang belulang di pintu masuk. Sulastri menutup mulut, teringat tumpukan tengkorak yang mereka lihat di luar. Tubuhnya semakin lemas, namun ia tahu, perjanjian dengan makhluk gaib berarti menyerahkan jiwa. Nyai Naganingrum menatap mereka dengan mata merahnya yang berkilat. Syaratnya hanya satu. Ia berhenti sejenak, lidah bercabangnya menjulur, lalu ia berbicara lagi, jelas dan tegas. Kalian harus menjadi suami istri dunia gaib. Artinya, kalian akan tetap hidup di dunia manusia, tetapi dalam ikatan pernikahan juga dengan bangsa siluman ular. Kalian milikku, kalian pasangan dalam dua alam. Sulastri terisak, wajahnya memucat. Matt, jangan lakukan ini. Aku tidak sanggup. Ini melawan kodrat manusia. Namun Slamet justru menatap istrinya dengan mata penuh kebimbangan. Di satu sisi, hatinya gentar mendengar syarat itu. Tapi di sisi lain, ia teringat hutang menumpuk, sawah yang gagal panen, dan hinaan para tetangga yang menyebutnya tak berguna. Dalam pikirannya, harta yang berserakan di gua itu lebih nyata daripada semua doa yang selama ini tak kunjung terkabul. Nyai Naganingrum mencondongkan tubuhnya, wajahnya mendekat dengan senyum dingin. Slamet, kau lelaki yang ingin dihormati, bukan? Kau ingin anakmu hidup berkecukupan? Kau ingin istrimu tidak lagi dihina sebagai perempuan pasar miskin? Semua itu ada di genggamanmu, asal kau ucapkan satu kata, rela. Sulastri menjerit, menatap suaminya dengan mata berlinang. Matt, ingat dosa. Ingat Allah. Jangan gadaikan hidup kita hanya demi emas. Tapi Slamet sudah kehilangan kendali. Nafasnya terengah, matanya terus menatap harta yang berkilauan. Dengan suara bergetar, ia berkata, Las, aku lelah hidup miskin. Aku tidak sanggup lagi menanggung malu. Kalau ini jalan yang harus kutempuh, aku rela. Sulastri menatap suaminya, hatinya hancur. Ia ingin lari, tapi bayangan ular-ular raksasa sudah melingkari mereka. Tak ada jalan keluar. Akhirnya, dalam tangis pasrah, ia berbisik lirih, kalau memang itu pilihanmu, Matt, aku ikut. Aku sudah tak punya kekuatan untuk melawan. Nyai Naganingrum tertawa, suara tawanya menggelegar seperti ribuan ular berdesis sekaligus. Bagus, mulai malam ini, kalian adalah pasangan dunia gaib. Aku terima pernikahan kalian, dan aku ikat kalian dalam perjanjian kekal dengan bangsa siluman ular. Sekejap, gua bergetar. Obor Slamet padam, dan cahaya hijau menyelimuti mereka. Sulastri menjerit, Slamet menutup mata. Dari segala arah, ular-ular mendesis, melilit singgasana, seolah menjadi saksi sebuah perjanjian hitam. Dan di tengah kegelapan bercahaya hijau itu, terdengar suara Nyai Naganingrum menggaung. Mulai malam ini, kalian bukan lagi manusia biasa. Kalian adalah pengantin dua alam. Suasana di dalam gua semakin mencekam. Kabut hijau pekat menggantung di udara, membuat setiap tarikan napas Slamet dan Sulastri terasa berat. Ular-ular raksasa yang melingkari singgasana mendesis panjang, seakan sedang menunggu momen penting. Nyai Naganingrum bangkit dari singgasananya, tubuhnya yang menjelma separuh manusia separuh ular bergerak anggun namun menyeramkan. Di tangannya, entah dari mana, muncul sebuah mangkuk emas berukir. Mangkuk itu berkilau dalam cahaya kehijauan, dan di dasar mangkuk terlihat cairan hitam pekat yang berputar pelan, seakan hidup. Nyai mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi, lalu berkata dengan suara yang menggema. Setiap perjanjian harus dimeteraikan dengan darah. Hanya dengan darah, roh manusia dapat terikat pada bangsa kami. Selamat,
Sulastri, gigit lidah kalian, biarkan darahmu menetes ke mangkuk ini. Sulastri langsung menutup mulutnya rapat-rapat, air mata mengalir deras di pipinya. Ia ingin menolak, ingin berlari, tapi tubuhnya kaku, seakan ada rantai gaib yang menahan geraknya. Slamet, dengan wajah pucat dan keringat bercucuran, menatap istrinya penuh rasa bersalah. Namun sorot matanya tetap mengandung ketamakan. Ia sudah sampai sejauh ini, tak mungkin kembali tanpa apa-apa. Dengan tangan gemetar, Slamet menggigit lidahnya. Rasa perih langsung menjalar, darah hangat mengalir memenuhi mulutnya. Ia menunduk, membiarkan darah menetes satu demi satu ke mangkuk emas itu. Cairan hitam di dalamnya mendesis begitu bercampur dengan darah manusia. Las, lakukanlah. Kalau tidak, kita mati di sini, desak Slamet dengan suara parau, darah masih menetes dari bibirnya. Sulastri menggigil. Jiwanya menolak, hatinya memberontak. Tapi tatapan ular-ular raksasa yang kini mendekat, membuka mulut lebar dengan taring siap menyambar, membuat nyalinya runtuh. Dengan terisak, ia pun menggigit lidahnya. Darahnya jatuh, bergabung dengan darah Slamet dalam mangkuk emas itu. Nyai Naganingrum tersenyum puas. Ia mengangkat mangkuk tinggi-tinggi, lidah bercabangnya menjilat tepiannya, lalu ia menuang isinya ke tanah. Seketika, gua berguncang, suara desisan ular menjadi semakin keras, dan kabut hijau menebal. Dari tanah, ribuan ular kecil bermunculan, tubuh mereka melata cepat mengelilingi Slamet dan Sulastri. Sulastri menjerit histeris saat ular-ular itu mulai membelit pergelangan tangannya, merayap ke betis, lalu melilit pinggang dan bahunya. Slamet mencoba meronta, namun semakin ia melawan, ular-ular itu semakin erat membelit. Desisan mereka menggema di telinga, seperti mantra gaib yang menghipnotis. Diamlah, biarkan mereka menandai tubuhmu. Itulah ikatanmu dengan alamku, bisik Nyai dengan suara dingin. Mata Slamet mulai berkunang-kunang. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal. Ular-ular itu seakan menyedot kesadarannya. Sulastri pun tak berdaya, tubuhnya terguncang sebelum akhirnya pingsan dalam jeritan terakhirnya. Ketika mereka tersadar, dunia seakan sudah berubah. Slamet membuka mata dengan susah payah, dan mendapati dirinya tidak lagi berada di gua. Ia terbaring di lantai rumahnya sendiri, atau lebih tepatnya, rumah yang tampak asing sekaligus menakjubkan. Dinding anyaman bambu yang reot telah berganti menjadi tembok kokoh berlapis ukiran kayu jati. Atap rumbia sudah menjelma menjadi genteng merah mengilap. Tikar lusuh berganti permadani halus berwarna merah marun. Bahkan pintu rumah mereka kini terbuat dari kayu tebal dengan ukiran naga emas yang menatap garang. Sulastri terbangun di sisi suaminya, matanya langsung membelalak melihat perubahan itu. "Matt, ini rumah kita?" Suaranya bergetar, seolah tak percaya pada apa yang dilihat. Slamet bangkit, masih sempoyongan. Ia menatap sekeliling, lalu membuka pintu rumah. Pemandangan di luar membuatnya terperangah. Lumbung padi yang sebelumnya kosong melompong, kini penuh hingga meluber keluar. Karung-karung berisi beras tersusun rapi, seakan baru saja dipanen. Dan di pojok lumbung, peti-peti kayu terbuka, menampakkan emas batangan, kepingan perak, dan permata yang berkilauan terkena cahaya matahari pagi. Slamet hampir tak bisa bernapas. Ia menyentuh emas itu dengan tangannya, memastikan semua bukan ilusi. Dingin, padat, nyata. Wajahnya berubah sumringah, matanya berbinar penuh kegembiraan. "Las, kita kaya. Kita kaya raya sekarang." Semua jerih payah itu terbayar. Namun Sulastri tidak seceria itu. Ia masih terduduk di lantai, tubuhnya bergetar. Ketika ia menatap pergelangan tangannya, matanya melebar ketakutan. Di sana, di kulit halus tangannya, terlihat pola sisi kecil berwarna hijau zamrud, berkilau samar di bawah cahaya matahari. Ia meraba dengan panik, mencoba menghapusnya, namun sisik itu seolah menyatu dengan kulit. "Matt, lihat. Tangan kita," serunya ketakutan. Slamet menoleh, dan jantungnya ikut berdegup kencang.
Di pergelangan tangannya sendiri, ia juga menemukan tanda yang sama, sisik hijau kecil, bercahaya samar. Sesaat rasa takut merayapi dirinya, namun kilauan emas di peti segera mengalihkan pikirannya. Ia menutup tanda itu dengan kain, lalu berkata cepat, "Jangan hiraukan, Las. Itu hanya tanda. Yang penting sekarang kita tidak miskin lagi." Sulastri memandang suaminya dengan wajah penuh kecemasan. Hatinya masih digelayuti rasa bersalah, namun ia tak bisa menolak kenyataan yang ada. Rumah mereka kini bagai istana, harta melimpah ruah, dan seluruh hidup mereka telah berubah dalam semalam. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, semua itu bukanlah anugerah, melainkan bayaran dari perjanjian hitam yang telah mereka ikuti. Malam itu, ketika desa sunyi, Slamet duduk di beranda rumah barunya. Ia menghela napas panjang, memandangi bulan purnama yang menggantung di langit. Dari kejauhan, samar-samar ia mendengar desisan. Bukan dari sawah, bukan dari hutan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia menatap pergelangan tangannya yang tertutup kain, lalu tersenyum tipis, entah karena bangga atau takut. Di kamar, Sulastri terbaring dengan mata terbuka, tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat ular-ular yang membeli tubuhnya, kembali merasakan darahnya menetes ke mangkuk emas. Dan di telinganya, suara Nyai Naganingrum bergema lirih. "Kalian adalah pengantin dua alam." Pagi itu, desa di kaki Gunung Angker mendadak gempar. Rumah Slamet yang dulu reot, kini berubah bak pendopo bangsawan. Pagar bambu lapuk diganti tembok tinggi berhias ukiran naga. Pintu gerbang besar terbuat dari kayu jati dengan palang besi berkilau. Lumbung padi Slamet meluber sampai-sampai orang-orang desa hanya bisa menganga melihat betapa kayanya keluarga itu. "Ya Allah, kapan rumahnya berubah begini? Semalam masih gubuk reot, loh," bisik seorang ibu sambil menggendong anaknya. "Enggak masuk akal. Aku curiga ada mainan gaib ini," sahut tetangganya. Meski penuh tanda tanya, orang-orang tetap berdatangan, sebagian sekadar ingin melihat, sebagian lain berharap bisa numpang rezeki. Namun Slamet yang biasanya ramah kini berubah drastis. Ia berdiri di depan rumahnya dengan kain lurik dan belangkon baru, dada membusung. Wajahnya berseri, tapi juga menyimpan kesombongan yang belum pernah dilihat tetangganya. "Wong-wong desa, dulu kalian menertawakan aku, menghina istriku karena jualan jajan hanya laku 1.000-2.000. Sekarang lihatlah, siapa yang paling mulia di sini," katanya sambil tertawa lantang. Sulastri, yang dulunya sederhana, kini mengenakan kebaya sutra berwarna hijau zamrud. Anting emas besar menggantung di telinganya, jari-jarinya penuh cincin permata. Ia berdiri di samping Slamet dengan wajah yang pura-pura manis, padahal matanya menatap sinis pada setiap tetangga yang dulu pernah meremehkannya. Beberapa tetangga mencoba mendekat, mengucapkan selamat, berharap ikut merasakan sedikit keberuntungan. Tapi Slamet menatap mereka dengan tatapan merendahkan. "Kalian ini, baru datang setelah aku kaya. Dulu, hanya bisa nyinyir. Pergi sana. Aku tidak butuh belas kasihan kalian." Warga pun mundur dengan wajah tertunduk. Rasa iri, takut, dan benci bercampur jadi satu. Dalam waktu singkat, keluarga Slamet memang jadi pusat perhatian, tapi juga pusat bisik-bisik penuh kecurigaan. Hari-hari berlalu. Kekayaan membuat Slamet semakin pongah. Ia membeli sawah-sawah milik tetangga yang kesusahan, bahkan ada yang sengaja ia tekan agar menjual dengan harga murah. Ia ingin menguasai tanah desa. Sulastri pun ikut larut dalam dunia baru, gemar menghias diri, menggelar pesta kecil hanya untuk pamer perhiasan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu. Pada malam pertama tinggal di rumah baru, Sulastri terbangun karena mendengar suara aneh. Awalnya ia kira itu suara angin, tapi semakin ia memasang telinga, suara itu jelas sekali, desisan ular. Dari sudut kamar, bayangan hitam merayap di dinding, membentuk lekukan panjang menyerupai tubuh ular. Sulastri menjerit kecil, tapi saat menoleh ke arah Slamet, suaminya tidur pulas, sama sekali tak mendengar.
Keesokan paginya, Sulastri bercerita. Matt, aku dengar suara ular di kamar. Bayangannya merayap di dinding. Slamet hanya tertawa. Las, jangan kebanyakan pikiran. Itu cuma perasaanmu. Sekarang kita hidup enak, jangan dirusak dengan hal-hal aneh. Meski Slamet mencoba menenangkan, Sulastri tahu apa yang ia lihat nyata. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Kali ini bukan hanya desisan, melainkan bisikan lirih di telinganya. Suara itu berat, mendengung, bercampur dengan suara mendesis. Kau sekarang, istriku juga. Sulastri langsung menutup telinganya, menggigil ketakutan. Tapi bisikan itu tidak hilang, justru semakin jelas, seakan ular itu berada tepat di sampingnya. Ia memejamkan mata, tapi bayangan ular hijau bersisik muncul di dalam pikirannya. Kepalanya yang besar, lidah bercabang yang menjulur, semua terlalu nyata. Sejak itu, tidur menjadi siksaan baginya. Setiap kali ia mencoba beristirahat, bayangan ular muncul. Kadang di langit-langit kamar, kadang di bawah ranjang, kadang di cermin saat ia berhias. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, dada berdebar, dan mata sembab karena menangis semalaman. Slamet, meski awalnya menyangkal, perlahan juga merasakan keganjilan. Suatu malam, saat ia sedang menghitung emas di peti, tiba-tiba bayangan panjang melintas di dinding. Ia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu dingin melata di kakinya. Saat melihat ke bawah, ia mendapati seekor ular kecil hijau melingkar di betisnya. Slamet terlonjak, berusaha melepaskan, tapi ular itu mendesis dan lenyap begitu saja, bagaikan asap. Napas Slamet memburu. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa perjanjian mereka bukanlah mimpi. Ada sesuatu yang menuntut lebih dari sekadar darah di gua. Di siang hari, Slamet dan Sulastri tetap menunjukkan wajah bahagia. Mereka mengundang beberapa kerabat jauh, membagi beras, memberi uang logam kepada anak-anak. Orang-orang desa terpaksa menyanjung, memanggil Slamet dengan sebutan juragan. Tapi di balik senyum mereka, ada rasa takut. Semua melihat betapa cepat dan anehnya perubahan keluarga itu. Sulastri semakin tertekan. Dalam kesendirian, ia sering menangis. Tubuhnya memang terbalut kebaya mahal, tapi matanya sayu, bibirnya pucat. Matt, aku takut. Aku dengar suaranya tiap malam. Katanya aku juga istrinya. Bagaimana ini? Aku tidak sanggup, suaranya parau, penuh ketakutan. Slamet berusaha menenangkan. Sabar, Las. Semua ini demi hidup kita. Ingat, kita tak lagi kelaparan. Anak-anak desa hormat sama kita. Itu harga yang harus dibayar. Namun di matanya sendiri, tersimpan kegelisahan. Ia tidak mengaku pada Sulastri bahwa ia juga mulai diganggu, karena ia takut istrinya semakin panik. Malam Jumat Kliwon, gangguan mencapai puncaknya. Saat lampu minyak hampir padam, Sulastri terbangun. Ia mendapati dirinya tak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Dari sudut kamar, terdengar desisan panjang. Perlahan, bayangan besar merayap di dinding, membentuk siluet ular raksasa. Tiba-tiba, telinganya dipenuhi suara lirih, jelas, menusuk hingga ke dalam hati. Jangan takut, Sulastri, kau milikku sekarang. Kau istriku, selamanya. Air mata Sulastri mengalir deras. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Tubuhnya gemetar, seolah ada kekuatan gaib yang menindihnya. Dalam hati ia menjerit, memohon ampun pada Tuhan, tapi suara itu terus menguasai pikirannya. Di ranjang sebelahnya, Slamet tidur dengan wajah tenang. Atau setidaknya, begitu yang terlihat. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia juga terbangun, mendengar desisan sama, tapi pura-pura tidur. Ia tidak berani membuka mata,
tidak berani menghadapi kenyataan bahwa istrinya kini memang berbagi tubuh dengan makhluk gaib. Sejak malam itu, kehidupan kaya raya keluarga Slamet benar-benar tak lagi bahagia. Mereka memiliki emas, sawah, dan rumah megah, namun jiwa mereka perlahan terkekang dalam jerat kutukan. Di siang hari, mereka terlihat sebagai juragan kaya yang dihormati. Namun di malam hari, rumah itu penuh bayangan ular, desisan, dan bisikan gaib. Kekayaan yang mereka banggakan ternyata membawa belenggu yang tak kasat mata. Dan setiap kali Sulastri menatap pergelangan tangannya yang bersisik hijau, ia hanya bisa menangis dalam hati, sadar bahwa tanda itu bukan sekadar simbol, melainkan ikatan pernikahan dengan bangsa siluman. Malam itu sunyi. Bulan sabit menggantung pucat di langit, sementara kabut tipis turun dari puncak Gunung Angker, menyelimuti desa. Slamet dan Sulastri baru saja hendak tidur ketika tiba-tiba hawa dingin menusuk masuk ke dalam kamar. Lampu minyak yang semula menyala terang mendadak redup, lalu berkelip seperti akan padam. Dari sudut ruangan, suara desisan panjang terdengar, disusul dengan bayangan ular besar merayap di dinding. Slamet sontak bangun, tubuhnya bergetar. Sulastri menjerit kecil, menutup mulut dengan kedua tangannya. Dan kemudian, ia muncul. Nyai Naganingrum. Sosoknya setengah manusia, setengah ular. Rambutnya panjang terurai, wajahnya cantik namun menyeramkan dengan lidah bercabang yang menjulur. Tubuh bagian bawahnya bersisik hijau mengilap, melata di lantai kamar. Mahkota kecil bertatahkan batu hitam menghiasi kepalanya. Aroma amis bercampur wangi bunga melati menyebar di ruangan, membuat Slamet hampir muntah. Selamat. Sulastri, suara Nyai bergema, dalam dan mendesis. Kalian sudah menikmati kekayaan dariku. Sawah melimpah, emas berpeti-peti, rumah megah. Kini saatnya kalian membayar. Slamet menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Membayar? Bukankah darah kami di gua itu sudah cukup? Bukankah perjanjian selesai? Nyai Naganingrum menyeringai, memperlihatkan gigi runcing. Hahaha, darah kalian hanyalah ikatan awal. Perjanjian sejati baru dimulai sekarang. Sebagai pasangan suami istri di dunia gaib, kalian wajib memberikan tumbal kepadaku. Setiap tahun, aku menuntut seorang gadis perawan desa. Jika tidak, ia berhenti sejenak, matanya berkilat hijau, lidahnya menjulur panjang. Kalian akan ditelan hidup-hidup dan harta ini lenyap seketika. Sulastri menjerit lirih, tubuhnya gemetar. Tidak, jangan, kami tidak sanggup. Namun Slamet tahu, kata-kata penolakan sia-sia. Ia ingat bagaimana ular-ular kecil melilit tubuh mereka di gua dulu. Ia tahu makhluk ini bukan sekadar menakut-nakuti, ia mampu mencabut nyawa dengan sekejap. Pilihlah, Slamet, bisik Nyai mendesis, semakin dekat. Kekayaan abadi, atau kematian mengenaskan? Malam itu, Slamet tidak bisa tidur. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara dingin menusuk. Sulastri duduk di sudut ranjang, wajahnya pucat, mata sembab karena menangis. Mereka berdua terjebak dalam dilema paling mengerikan. Matt, apa kita harus lakukan itu? Memberikan tumbal manusia? Gadis desa, Matt, darah daging orang juga. Suara Sulastri bergetar, penuh ketakutan sekaligus penyesalan. Slamet terdiam lama, kepalanya tertunduk. Hatinya dilanda badai. Ia memang sudah tamak, tapi di lubuk hatinya masih ada rasa iba. Namun setiap kali ia memandang rumah megah, perhiasan istrinya, lumbung padi yang penuh, hatinya seolah terikat rantai emas. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Las, ucapnya lirih, suaranya berat. Kalau kita menolak, kita mati. Semua harta hilang, dan desa akan melihat kita sebagai orang gila. Kau mau itu terjadi? Air mata Sulastri jatuh. Tapi siapa yang jadi korban? Bagaimana kita memilih? Beberapa hari kemudian, jawaban itu datang dengan sendirinya. Di pasar desa,
Sulastri melihat seorang gadis remaja berwajah manis, sederhana, sedang menjajakan daun pisang. Gadis itu bernama Ratri, 17 tahun. Anak yatim piatu yang tinggal sendirian di gubuk kecil dekat sawah. Meski hidup miskin, Ratri dikenal baik hati, rajin membantu warga. Saat melihat gadis itu tersenyum tulus kepada seorang pembeli, hati Sulastri mendadak tercekat. Ada sesuatu yang membuatnya terpikir, dialah yang paling mudah dijadikan tumbal. Tidak ada keluarga yang akan mencari, tidak ada saudara dekat yang akan menuntut. Malamnya, Sulastri menceritakan kepada Slamet. Matt, mungkin Ratri. Dia yatim piatu, tak ada yang peduli padanya. Slamet menatap istrinya lama, matanya penuh kegelisahan. Las, apa kau tega? Anak itu polos, tidak tahu apa-apa. Sulastri menunduk, suara lirih. Aku juga tidak tega, tapi lebih baik satu orang daripada kita berdua mati ditelan siluman. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Slamet menjemput Ratri dengan alasan palsu. Ia berkata kepada gadis itu bahwa ia ingin menolong, memberinya pekerjaan di rumah, agar tidak hidup miskin lagi. Ratri yang polos, tanpa curiga, mengangguk bahagia. Aku benar-benar beruntung, Pak Slamet. Terima kasih sudah mau menolong orang kecil seperti aku, katanya sambil tersenyum tulus. Slamet hampir saja menangis. Hatinya remuk, tapi ia tidak punya pilihan. Dalam hati ia berbisik, ampuni aku, Tuhan. Tengah malam, rumah Slamet berubah sunyi mencekam. Nyai Naganingrum muncul di ruang tengah, dikelilingi ular-ular kecil yang mendesis. Ratri duduk kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Pak Slamet? Bu Sulastri? Kenapa dipanggil malam-malam begini? Tanyanya polos. Slamet tak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Sulastri memeluk dirinya sendiri, menangis tertahan. Nyai Naganingrum mendekat, menatap Ratri dengan mata berkilat hijau. Cantik, segar, dagingmu akan jadi santapan manis bagi dunia gaib. Ratri tersentak, wajahnya pucat pasi. Apa maksudnya? Dalam sekejap, ular-ular kecil melompat, melilit tubuh Ratri. Gadis itu menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan gaib mengikatnya kuat. Slamet menutup telinganya, tak kuasa mendengar jeritan itu. Sulastri jatuh tersungkur, menutupi wajah dengan kedua tangannya. Nyai Naganingrum mengeluarkan mangkuk emas, sama seperti di gua dulu. Darah Ratri menetes ke dalamnya, mengisi hingga penuh. Lalu dengan lidah bercabangnya, Nyai menjilat mangkuk itu, meneguk habis darah segar sambil mendesis puas. Tubuh Ratri yang semula berontak, perlahan meredup. Jeritannya melemah, matanya membelalak ketakutan, lalu sunyi. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap begitu saja, hanya menyisakan aroma amis dan sehelai selendang lusuh di lantai. Slamet dan Sulastri hanya bisa terdiam, tubuh gemetar hebat. Mereka sadar, mulai malam itu, mereka bukan hanya pasangan manusia biasa, melainkan pembunuh yang hidup dengan darah perawan. Nyai Naganingrum melingkarkan tubuh ular besarnya di sekeliling mereka, lalu berbisik pelan. Ingat, setiap tahun, satu perawan harus kalian serahkan. Selama itu, kekayaan akan abadi. Jika tidak, kalian sendiri yang akan menjadi santapanku. Lalu sosok itu lenyap bersama ular-ular kecil, meninggalkan kesunyian yang mengerikan. Di ruang tengah, hanya ada Slamet dan Sulastri yang terduduk lemas. Sulastri menangis sesenggukan, sementara Slamet menatap kosong ke arah selendang Ratri yang tertinggal. Di hatinya, ia tahu, jalan kembali sudah tertutup. Desa Jatiwangi yang biasanya damai kini dipenuhi kegelisahan. Dalam 2 tahun terakhir, selalu saja ada seorang gadis perawan yang hilang tanpa jejak. Pertama, Ratri si yatim piatu. Tahun berikutnya, giliran Putri seorang petani yang lenyap tiba-tiba ketika hendak pulang dari sawah. Kini, desas-desus semakin liar, warga mulai saling berbisik di warung kopi, di sawah, di pasar, bahkan di balai desa. Ini aneh,
Tiap tahun ada saja gadis muda yang hilang. Seperti sudah jadi kutukan, kata seorang ibu-ibu sambil menumbuk padi. Dan coba kau lihat, sejak itu, Slamet dan Sulastri semakin kaya raya. Rumahnya makin besar, padinya tak pernah habis. Apa tidak aneh? Sahut yang lain. Jangan bicara sembarangan, bisik seorang bapak tua. Gunung Angker tidak suka kalau rahasianya dibicarakan. Bisa-bisa kita sendiri jadi korban. Namun semakin ditutup-tutupi, rasa curiga semakin besar. Dan kecurigaan itu mencapai puncaknya ketika seorang dukun tua, Ki Wiryo, mulai angkat bicara. Ki Wiryo adalah orang yang dituakan di desa. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, rambutnya putih semua, tubuhnya kurus tapi matanya masih tajam. Ia terkenal sakti mandraguna, sering diminta bantuan untuk mengobati penyakit gaib maupun menolak bala. Suatu malam, Ki Wiryo datang ke rumah kepala desa dengan wajah serius. Aku sudah lama mengamati. Hilangnya para gadis bukanlah kebetulan. Ada bau gaib yang menyelimuti rumah Slamet. Kepala desa terperanjat. Slamet? Si petani yang mendadak kaya raya itu? Ki Wiryo mengangguk pelan. Ya. Aku sudah memeriksa. Di sekeliling rumahnya, ada jejak sisik ular yang tidak pernah hilang meski hujan deras mengguyur. Itu bukan ular biasa, melainkan pertanda siluman. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh desa. Malam-malam berikutnya, beberapa warga dengan berani mencoba mengintai rumah Slamet dari kejauhan. Mereka bersembunyi di balik rumpun bambu atau di bawah pohon randu. Awalnya tak ada yang aneh. Rumah Slamet tampak seperti biasa, lampu minyak terang benderang, suara orang bicara samar-samar terdengar dari dalam. Namun ketika malam semakin larut, angin berdesir kencang, kabut turun dari arah Gunung Angker. Dari kejauhan, warga yang mengintai hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seekor ular raksasa, sebesar batang pohon kelapa, melata perlahan menuju rumah Slamet. Sisiknya berkilat kehijauan diterpa cahaya bulan, matanya merah menyala. Ular itu mendesis panjang, lalu masuk begitu saja lewat pintu rumah Slamet yang terbuka lebar, seakan-akan rumah itu memang miliknya. Beberapa warga yang mengintai ketakutan sampai nyaris pingsan. Ada yang langsung lari terbirit-birit, ada yang berusaha menahan napas agar tidak bersuara. Namun satu hal pasti, rahasia Slamet dan Sulastri kini terkuak. Keesokan paginya, balai desa penuh sesak. Warga berdatangan, wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Ki Wiryo berdiri di tengah, bersandar pada tongkat kayunya. Aku sudah bilang, ucapnya lantang. Slamet dan Sulastri bukan sekadar kaya karena kerja keras. Mereka telah melakukan perjanjian nikah dengan bangsa siluman ular. Kekayaan mereka hanyalah bayaran dari iblis. Dan tumbal yang hilang tiap tahun, itulah syaratnya. Desa gaduh. Suara-suara marah bercampur takut. Tidak bisa dibiarkan. Mereka sudah mengorbankan darah perawan desa. Tapi, siapa yang berani melawan? Itu ular raksasa dari Gunung Angker. Sekali salah langkah, seluruh desa bisa dimakan. Kita harus bicara pada Slamet. Harus ada jawaban. Kepala desa sendiri hanya bisa menghela napas berat. Ia tahu warga tak akan diam, tapi ia juga takut memicu murka makhluk gaib. Sementara itu, di rumah megahnya, Slamet dan Sulastri mulai merasa ada yang tidak beres. Tatapan warga desa kini tidak lagi penuh iri, melainkan dipenuhi kecurigaan dan kebencian. Ketika Sulastri berjalan ke pasar, orang-orang hanya berbisik-bisik, sebagian sengaja menyingkir menjauh. Slamet yang mencoba ikut rapat desa pun hanya disambut tatapan dingin. Malam harinya, Slamet menatap istrinya dengan wajah muram. Las, mereka sudah mulai curiga. Aku bisa merasakannya. Pandangan mereka berbeda. Sulastri menggenggam tangannya erat, suaranya bergetar. Apa yang harus kita lakukan, Matt? Kalau rahasia ini terbongkar, habislah kita. Slamet menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu benar. Sekali warga desa yakin,
mereka tak akan punya tempat lagi. Tapi yang lebih menakutkan, bagaimana jika Nyai Naganingrum tahu bahwa rahasianya terancam bocor? Beberapa hari kemudian, Ki Wiryo datang ke rumah Slamet. Wajahnya datar, tapi matanya penuh kecurigaan. Ia berpura-pura menanyakan kesehatan Slamet, tapi sebenarnya sedang membaca tanda-tanda gaib di dalam rumah itu. Dan benar saja. Di sudut dinding dekat lumbung padi, Ki Wiryo melihat ukiran samar menyerupai sisik ular. Di lantai dekat kamar, ada bercak merah kehitaman yang meski sudah disapu tetap menyisakan bau amis. Bau darah manusia, bisiknya lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ketika hendak pamit, ia menatap Slamet lekat-lekat. Ingat, Le, segala harta yang berasal dari jalan setan tak akan membawa berkah. Semua akan menagih balasannya. Slamet hanya bisa terdiam, wajahnya kaku. Ia tahu maksud ucapan itu, tapi ia tidak bisa menjawab. Malam Jumat Kliwon berikutnya, warga yang dipimpin Ki Wiryo kembali mengintai rumah Slamet. Mereka berjumlah belasan orang, bersembunyi di berbagai sudut. Dan lagi-lagi, ular raksasa itu muncul. Malam ini, bukan hanya satu, melainkan 2 ekor. Yang satu masuk lewat pintu depan, yang lain merayap lewat belakang, tubuhnya melingkari rumah besar itu seolah melindungi. Warga yang menyaksikan pemandangan itu hampir histeris, tapi Ki Wiryo memberi isyarat untuk diam. Sekarang kalian percaya? Mereka sudah menjadi bagian dari bangsa siluman. Mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Sejak malam itu, rahasia Slamet dan Sulastri tak lagi sekadar desas-desus. Seluruh desa tahu. Namun pengetahuan itu tidak membuat warga berani bertindak. Sebagian besar justru makin ketakutan. Ada yang memilih pindah ke desa lain, ada yang mengurung anak gadis mereka di rumah agar tak jadi tumbal. Tapi di balik ketakutan itu, amarah juga membara. Berapa lama lagi kita harus membiarkan ini terjadi? Seru seorang pemuda di balai desa. 1 perawan setiap tahun. Kalau dibiarkan, anak-anak kita juga akan hilang. Tapi melawan Slamet berarti melawan Nyai Naganingrum, jawab yang lain dengan wajah pucat. Kalau begitu, kita minta Ki Wiryo yang pimpin. Hanya beliau yang bisa menghadapi. Ki Wiryo terdiam lama, memejamkan mata. Ia tahu betul, melawan bangsa siluman bukan perkara mudah. Tapi ia juga tahu, semakin lama dibiarkan, semakin banyak korban berjatuhan. Aku akan pikirkan cara, akhirnya ia berkata. Tapi kalian harus siap. Jika kita melawan, balasannya bisa jadi bukan hanya 1-2 nyawa, melainkan seluruh desa. Warga tercekat, suasana hening mencekam. Semua sadar, mereka kini berada di ambang perang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Di rumahnya, Slamet berdiri di beranda, menatap desa yang gelap. Dari kejauhan ia bisa melihat bayangan orang-orang bergerombol, mengintai. Ia sadar, waktunya tidak lama lagi. Sulastri mendekat, wajahnya pucat. Matt, apa yang akan terjadi pada kita? Slamet menggenggam tangan istrinya, tapi dalam hatinya, ia sendiri tak tahu jawabannya. Yang ia tahu, rahasia mereka kini telah terbongkar. Dan ketika rahasia itu keluar, balasan pasti akan datang. Desa Jatiwangi yang biasanya damai kini dipenuhi kegelisahan. Dalam 2 tahun terakhir, selalu saja ada seorang gadis perawan yang hilang tanpa jejak. Pertama, Ratri Siatimpiatu. Tahun berikutnya, giliran putri seorang petani yang lenyap tiba-tiba ketika hendak pulang dari sawah. Kini, desas-desus semakin liar, warga mulai saling berbisik di warung kopi, di sawah, di pasar, bahkan di balai desa. Ini aneh, tiap tahun ada saja gadis muda yang hilang. Seperti sudah jadi kutukan, kata seorang ibu-ibu sambil menumbuk padi. Dan coba kau lihat, sejak itu, Slamet dan Sulastri semakin kaya raya. Rumahnya makin besar, padinya tak pernah habis. Apa tidak aneh? Sahut yang lain. Jangan bicara sembarangan, bisik seorang bapak tua. Gunung Angker tidak suka kalau rahasianya dibicarakan.
bisa-bisa kita sendiri jadi korban. Namun semakin ditutup-tutupi, rasa curiga semakin besar. Dan kecurigaan itu mencapai puncaknya ketika seorang dukun tua, Ki Wiryo, mulai angkat bicara. Ki Wiryo adalah orang yang dituakan di desa. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, rambutnya putih semua, tubuhnya kurus tapi matanya masih tajam. Ia terkenal sakti mandraguna, sering diminta bantuan untuk mengobati penyakit gaib maupun menolak bala. Suatu malam, Ki Wiryo datang ke rumah kepala desa dengan wajah serius. Aku sudah lama mengamati. Hilangnya para gadis bukanlah kebetulan. Ada bau gaib yang menyelimuti rumah Slamet. Kepala desa terperanjat. Slamet? Si petani yang mendadak kaya raya itu? Ki Wiryo mengangguk pelan. Ya. Aku sudah memeriksa. Di sekeliling rumahnya, ada jejak sisik ular yang tidak pernah hilang meski hujan deras mengguyur. Itu bukan ular biasa, melainkan pertanda siluman. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh desa. Malam-malam berikutnya, beberapa warga dengan berani mencoba mengintai rumah Slamet dari kejauhan. Mereka bersembunyi di balik rumpun bambu atau di bawah pohon randu. Awalnya tak ada yang aneh. Rumah Slamet tampak seperti biasa. Lampu minyak terang benderang, suara orang bicara samar-samar terdengar dari dalam. Namun ketika malam semakin larut, angin berdesir kencang, kabut turun dari arah Gunung Angker. Dari kejauhan, warga yang mengintai hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seekor ular raksasa, sebesar batang pohon kelapa, melata perlahan menuju rumah Slamet. Sisiknya berkilat kehijauan diterpa cahaya bulan, matanya merah menyala. Ular itu mendesis panjang, lalu masuk begitu saja lewat pintu rumah Slamet yang terbuka lebar, seakan-akan rumah itu memang miliknya. Beberapa warga yang mengintai ketakutan sampai nyaris pingsan. Ada yang langsung lari terbirit-birit, ada yang berusaha menahan napas agar tidak bersuara. Namun satu hal pasti, rahasia Slamet dan Sulastri kini terkuak. Keesokan paginya, balai desa penuh sesak. Warga berdatangan, wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Ki Wiryo berdiri di tengah, bersandar pada tongkat kayunya. Aku sudah bilang, ucapnya lantang. Slamet dan Sulastri bukan sekadar kaya karena kerja keras. Mereka telah melakukan perjanjian nikah dengan bangsa siluman ular. Kekayaan mereka hanyalah bayaran dari iblis. Dan tumbal yang hilang tiap tahun, itulah syaratnya. Desa gaduh. Suara-suara marah bercampur takut. Tidak bisa dibiarkan. Mereka sudah mengorbankan darah perawan desa. Tapi, siapa yang berani melawan? Itu ular raksasa dari Gunung Angker. Sekali salah langkah, seluruh desa bisa dimakan. Kita harus bicara pada Slamet. Harus ada jawaban. Kepala desa sendiri hanya bisa menghela napas berat. Ia tahu warga tak akan diam, tapi ia juga takut memicu murka makhluk gaib. Sementara itu, di rumah megahnya, Slamet dan Sulastri mulai merasa ada yang tidak beres. Tatapan warga desa kini tidak lagi penuh iri, melainkan dipenuhi kecurigaan dan kebencian. Ketika Sulastri berjalan ke pasar, orang-orang hanya berbisik-bisik, sebagian sengaja menyingkir menjauh. Slamet yang mencoba ikut rapat desa pun hanya disambut tatapan dingin. Malam harinya, Slamet menatap istrinya dengan wajah muram. Las, mereka sudah mulai curiga. Aku bisa merasakannya. Pandangan mereka berbeda. Sulastri menggenggam tangannya erat, suaranya bergetar. Apa yang harus kita lakukan, Matt? Kalau rahasia ini terbongkar, habislah kita. Slamet menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tahu benar, sekali warga desa yakin, mereka tak akan punya tempat lagi. Tapi yang lebih menakutkan, bagaimana jika Nyai Naganingrum tahu bahwa rahasianya terancam bocor? Beberapa hari kemudian, Ki Wiryo datang ke rumah Slamet. Wajahnya datar, tapi matanya penuh kecurigaan. Ia berpura-pura menanyakan kesehatan Slamet, tapi sebenarnya sedang membaca tanda-tanda gaib di dalam rumah itu. Dan benar saja. Di sudut dinding dekat lumbung padi,
Ki Wiryo melihat ukiran samar menyerupai sisik ular. Di lantai dekat kamar, ada bercak merah kehitaman yang meski sudah disapu tetap menyisakan bau amis. Bau darah manusia, bisiknya lirih, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Ketika hendak pamit, ia menatap Slamet lekat-lekat. Ingat, Le, segala harta yang berasal dari jalan setan tak akan membawa berkah. Semua akan menagih balasannya. Slamet hanya bisa terdiam, wajahnya kaku. Ia tahu maksud ucapan itu, tapi ia tidak bisa menjawab. Malam Jumat Kliwon berikutnya, warga yang dipimpin Ki Wiryo kembali mengintai rumah Slamet. Mereka berjumlah belasan orang, bersembunyi di berbagai sudut. Dan lagi-lagi, ular raksasa itu muncul. Malam ini, bukan hanya satu, melainkan 2 ekor. Yang satu masuk lewat pintu depan, yang lain merayap lewat belakang, tubuhnya melingkari rumah besar itu seolah melindungi. Warga yang menyaksikan pemandangan itu hampir histeris, tapi Ki Wiryo memberi isyarat untuk diam. Sekarang kalian percaya? Mereka sudah menjadi bagian dari bangsa siluman. Mereka bukan lagi manusia seutuhnya. Sejak malam itu, rahasia Slamet dan Sulastri tak lagi sekadar desas-desus. Seluruh desa tahu. Namun pengetahuan itu tidak membuat warga berani bertindak. Sebagian besar justru makin ketakutan. Ada yang memilih pindah ke desa lain, ada yang mengurung anak gadis mereka di rumah agar tak jadi tumbal. Tapi di balik ketakutan itu, amarah juga membara. Berapa lama lagi kita harus membiarkan ini terjadi? Seru seorang pemuda di balai desa. 1 perawan setiap tahun. Kalau dibiarkan, anak-anak kita juga akan hilang. Tapi melawan Slamet berarti melawan Nyai Naganingrum, jawab yang lain dengan wajah pucat. Kalau begitu, kita minta Ki Wiryo yang pimpin. Hanya beliau yang bisa menghadapi. Ki Wiryo terdiam lama, memejamkan mata. Ia tahu betul, melawan bangsa siluman bukan perkara mudah. Tapi ia juga tahu, semakin lama dibiarkan, semakin banyak korban berjatuhan. Aku akan pikirkan cara, akhirnya ia berkata. Tapi kalian harus siap. Jika kita melawan, balasannya bisa jadi bukan hanya 1-2 nyawa, melainkan seluruh desa. Warga tercekat, suasana hening mencekam. Semua sadar, mereka kini berada di ambang perang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Di rumahnya, Slamet berdiri di beranda, menatap desa yang gelap. Dari kejauhan ia bisa melihat bayangan orang-orang bergerombol, mengintai. Ia sadar, waktunya tidak lama lagi. Sulastri mendekat, wajahnya pucat. Matt, apa yang akan terjadi pada kita? Slamet menggenggam tangan istrinya, tapi dalam hatinya, ia sendiri tak tahu jawabannya. Yang ia tahu, rahasia mereka kini telah terbongkar. Dan ketika rahasia itu keluar, balasan pasti akan datang. Malam itu, langit desa Jatiwangi terasa berbeda. Awan hitam pekat menggantung di atas Gunung Angker, petir menyambar berkali-kali meski hujan tak turun. Warga desa berkumpul di balai desa dengan wajah panik. Mereka sudah sepakat, kali ini mereka tak akan membiarkan gadis desa menjadi tumbal. Gadis yang hampir jadi korban bernama Raras, seorang anak nelayan berusia 16 tahun. Cantik, lugu, dan penuh keceriaan. Nyai Naganingrum sudah menagih lewat bisikan pada Sulastri, bahwa waktunya tiba. Tapi saat Slamet dan Sulastri hendak menjemputnya di rumah, warga sudah berjaga. Tidak ada lagi darah perawan yang kau serahkan ke siluman itu. Slamet, teriak seorang pemuda dengan parang di tangan. Slamet ketakutan, wajahnya pucat. Kalian tidak mengerti. Kalau tidak, kita semua akan. Cukup. Kau sudah menjerumuskan 2 gadis sebelumnya. Sekarang kami tidak akan tinggal diam, sahut yang lain. Ki Wiryo berdiri di depan warga, suaranya berat namun tegas. Selamat. Sulastri, kalian sudah melanggar batas. Kekayaan yang kalian nikmati adalah darah anak-anak kami. Jika malam ini kau berani menyentuh Raras, maka kami semua akan melawan. Slamet terdiam.
Sulastri menunduk, air matanya jatuh. Dalam hati ia diliputi ketakutan, bukan pada warga, melainkan pada Nyai Naganingrum. Mereka tahu, siluman ular itu tidak akan tinggal diam. Benar saja, ketika tengah malam tiba, tanah bergetar hebat. Angin berdesir kencang, dari arah Gunung Angker terdengar suara mendesis panjang, menggema seperti ribuan ular merayap. Warga yang berjaga langsung merapatkan barisan, wajah mereka pucat pasi. Tiba-tiba, Nyai Naganingrum muncul di tengah kabut. Sosoknya menjelma dari tubuh ular raksasa, berubah menjadi perempuan berwajah cantik namun menyeramkan, dengan mata hijau menyala dan lidah bercabang. Rambutnya panjang, hitam berkilau, namun di ujungnya tampak seperti ekor ular yang menjuntai. Suaranya bergema, menusuk jantung siapapun yang mendengar. Kalian berani melanggar janji suami istri dunia gaib? Warga terdiam, sebagian berjongkok ketakutan. Ki Wiryo saja sampai harus menancapkan tongkatnya ke tanah untuk menjaga agar tubuhnya tidak gemetar. Selamat maju dengan wajah pasi. Nyai, ampunilah kami. Aku tidak bisa lagi menyerahkan tumbal. Warga sudah tahu segalanya. Tolong, beri kami waktu. Nyai Naganingrum tertawa panjang, suaranya seperti desis ribuan ular. Waktu? Kau pikir dunia gaib mengenal waktu? Kau telah berjanji, darah perawan setiap tahun, atau kalian akan kujadikan santapan. Sulastri berteriak histeris, memohon ampun, tapi tak ada gunanya. Nyai Naganingrum mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ribuan ular kecil muncul dari tanah, merayap cepat, melilit tubuh Slamet dan Sulastri. Ikut aku ke Gunung Angker. Di sanalah janji ditebus dengan darah dan jiwa. Slamet dan Sulastri diseret ke dalam kegelapan malam, tubuh mereka terikat erat oleh ular-ular yang tak bisa dilepaskan. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, tak berani menolong. Ki Wiryo mencoba membaca mantra penolak bala, tapi kekuatan Nyai Naganingrum terlalu besar. Dalam sekejap, pasangan itu sudah berada di gua hitam Gunung Angker. Gua itu luas, dipenuhi stalaktit berkilau basah, dan lantainya dipenuhi tulang belulang manusia. Suara desisan ular menggema di setiap sudut, ribuan mata merah menyala dari kegelapan. Slamet berteriak sekuat tenaga, "Ampun, Nyai! Ampun! Aku hanya ingin kaya, aku tak ingin berakhir begini." Nyai Naganingrum mendesis tajam. "Kau ingin kaya, kau sudah mendapatkannya. Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya." Ular-ular besar merayap mendekat, tubuh mereka melilit Slamet hingga tulangnya berderak. Slamet menjerit kesakitan, wajahnya pucat pasi. Sulastri pun berteriak, tapi hanya tangisnya yang menggema di dalam gua. Dengan desisan panjang, seekor ular terbesar, lebih besar dari semuanya, tubuhnya hitam legam, mata merah seperti bara api, membuka mulutnya lebar-lebar. Lidah bercabang menjulur, bau amis dan busuk menusuk hidung. "Sekarang giliranmu jadi santapan," seru Nyai Naganingrum. Dalam hitungan detik, tubuh Slamet ditelan hidup-hidup. Jeritannya bergema, lalu hilang tertelan kegelapan. Sulastri terkulai lemas, wajahnya basah oleh air mata. Ia meronta, tapi ular-ular terus melilit tubuhnya. Nyai Naganingrum mendekat, wajah cantiknya berubah menakutkan, senyum menyeringai dengan taring tajam mengintip di balik bibir merahnya. "Dan kau, Sulastri," bisiknya dingin. "Kau bukan hanya istri Slamet. Kau juga istri dunia gaib. Mulai malam ini, kau akan jadi pelayan abadi di Gunung Angker." Sulastri menjerit, "Tidak! Jangan! Aku mohon, bunuh saja aku, jangan jadikan aku." Tapi tubuhnya tiba-tiba berubah. Kulit lengannya perlahan ditumbuhi sisik berkilau. Setengah wajahnya melunak menjadi wajah ular, mata hijau menyala, gigi runcing menjulur. Rambutnya berayun liar, sebagian berubah menjadi ular-ular kecil yang mendesis ganas. Sulastri menjerit histeris, namun suaranya kini terdengar serak seperti desisan. Nyai Naganingrum tertawa puas. "Sekarang kau milikku.
Kau akan melayani para siluman selamanya, separuh manusia, separuh ular. Itulah nasibmu. Sementara itu, di desa Jatiwangi, malam itu warga terkejut ketika melihat rumah megah milik Slamet dan Sulastri mendadak berubah. Dinding yang semula kokoh dan indah runtuh seketika. Genteng berjatuhan, lumbung padi kosong, emas-emas lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah gubuk reot, rapuh, dan berbau busuk, seolah kembali pada wujud aslinya. Warga berdiri terpaku, sebagian menangis, sebagian merapal doa. Lihatlah, semua hanya tipuan siluman, gumam Ki Wiryo lirih. Itulah balasan bagi mereka yang menjual jiwa pada dunia gaib. Sejak malam itu, tidak ada lagi gadis yang hilang di desa. Namun warga tetap hidup dalam ketakutan. Mereka tahu, Slamet telah ditelan hidup-hidup, dan Sulastri kini menjadi bagian dari bangsa siluman di Gunung Angker. Tak seorang pun berani mendekati gunung itu lagi. Bahkan menyebut namanya saja dilakukan dengan berbisik. Anak-anak dilarang bermain ke arah hutan, orang dewasa selalu menutup pintu rapat-rapat saat malam tiba. Trauma itu membekas selamanya. Gunung Angker tetap berdiri kokoh, puncaknya diselimuti kabut. Sesekali, di malam tertentu, warga yang masih terjaga bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari arah gunung, bercampur dengan desisan ular yang panjang. Mereka yakin, itu suara Sulastri, pelayan gaib yang tak pernah bisa kembali. Dan dengan itu, kisah perjanjian terlarang Slamet dan Sulastri berakhir tragis, menjadi peringatan bagi siapapun. Jangan pernah menjual jiwa pada dunia gaib, karena harga yang dibayar adalah neraka di dunia dan di akhirat.